Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam sehat, salam bebas COVID. Perkenalkan, nama saya Ade, produk spesialis dari PT Cipta Arka Niaga. Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk yang biasa digunakan untuk pengujian kultur yang di laboratorium dan di farmasi dan rumah sakit. Oke, nama unitnya adalah, nama produk tersebut adalah Biosafety Cabinet, dan mengatakan BSC, umumnya dikatakan BSC. Ada juga yang mengatakan laminar airflow. Sebenarnya di sini ada dua hal yang berbeda antara BSC dan laminar airflow. Umumnya Biosafety Cabinet ini digunakan untuk pemeriksaan sampel atau uji kultur. Nah, di sini manfaat lain adalah sebagai proteksi utama terpaparnya petugas oleh sampling yang akan dia kerjakan, kemudian menjaga temperatur sekitar, ya, melindungi memproteksi ruang sekitar daripada kontaminasi dari sampling yang sedang diperiksa. Saya jelaskan, ketika unit ini dinyalakan, udara dari luar itu, laju udara dari luar masuk ke dalam grill ini, grill intake, mengalir melalui workspace. Di bawah workspace sini ada workspace, kemudian terus ke atas, baru kemudian dia masuk ke melewatin HEPA filter. Setelah itu dia akan keluar melalui grill ini, grill supply. Jadi kendati walaupun udara kotor dari luar masuk ke dalam grill ini, tetap melalui proses filtrasi. Nah, udara yang dikeluarkan melalui grill ini melewati filter ini adalah filter HEPA dengan tekanan laju udaranya itu 0,3 sampai 0,15 meter per second. Udara yang keluar itu berbentuk laminar. Laminar maksudnya seperti tirai, turun secara bersamaan seperti tirai. Nah, kemudian dia masuk kemari, kemudian dia masuk lagi ke sana, ya. Terus kembali disirkulasikan ke atas, sebagian dibuang melalui exhaust ini. Oke. Kurang lebih cara kerja sederhananya seperti itu. Baik, saya akan nyalakan. Di sini tombol, ada panel touchscreen. Beberapa indikator terlihat di sini. Dari mulai sini adalah real time, tekanan existing, ya, tekanan existing. Kemudian di sini tekanan selektor untuk set point. Set point berapa tekanan udara yang kita inginkan. Itu ada -5, kemudian ada -10, kemudian ada -15. Tiga pilihan ini ditentukan ditentukan oleh user, ya, seberapa besar kebutuhan laju udara untuk pemeriksaan sampling tertentu. Baik, oke, kita coba set di -15, kemudian dia akan mengejar sekarang antara set point -15 dengan yang real atau yang existing sekarang 15 sudah terjadi sinkronisasi. Artinya tekanan udara yang di ruang kerja ini, atau tekanan udara di ruang kerja ini adalah -15 Pascal. Oke. Di sini ada fitur lain. Fitur kedua adalah working lamp, ya, working lamp, lampu kerja. Kemudian ada UV lamp sterilizer. Oke, di sini saya coba tekan working lamp, ya, penerangan untuk areal kerja. Kemudian ketika saya tekan tombol selektor untuk UV light sterilizer, maka secara otomatis tekanan akan berubah
kemudian blower akan berhenti bekerja, proses disinfeksi, areal kerja dan sampling akan dengan sendirinya atau secara otomatis akan bekerja. Baik, saya coba matikan. Kemudian di sini ada timer. Berapa lama UV light ini bisa bekerja tergantung dari pilihan kita. Di sini ada 4 selektor, ada 5 menit, ada 10 menit, ada 15, bahkan 30, tergantung dari user itu sendiri. Sampling harus berapa lama akan disterilkan, atau tempat kerja itu seberapa lama akan disterilkan. Baik, saya coba tekan 5. Maka secara otomatis seperti saya jelaskan tadi, bahwa secara otomatis blower tidak bekerja, ya, lampu kerja juga secara otomatis berhenti. Yang bekerja hanya lampu UV, ya, melakukan disinfeksi. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Saya matikan dulu. Sekarang proses disinfeksi sedang bekerja. Nantinya setelah sudah mencapai ke detik terakhir atau 0, apabila sudah selesai, dia akan kembali ke menu utama. Baik, saya matikan untuk mempercepat. Agar unit ini tidak bisa diakses sama siapapun, artinya hanya user atau PIC, purchase in charge, untuk petugas yang penanggung jawabnya, maka di sini diberikan kemudahan atau proteksi agar unit ini hanya bisa digunakan oleh PIC tertentu atau orang-orang tertentu. Baik, di sini untuk mengatur passwordnya, di sini ada password 1, 2, 3, 4 yang sudah defaultnya 1, 2, 3, 4. Sorry, kita matikan dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian next. Kemudian terus kita nyalakan. Tekanan saat ini adalah setting pointnya adalah -15. Kemudian dia terus mengkondisikan tekanannya itu bisa mengejar untuk set pointnya -5. Oke. Nah, di sini adalah ada indikator lain atau fitur lain adalah running hours. Running hours maksudnya untuk unit ini sudah berapa lama dia digunakan. Jadi hingga saat ini, hingga saya bikin video ini, itu running hoursnya atau unit ini telah digunakan selama 728 jam. Oke, 728 jam. Nah, dalam 1 tahun, ya, atau dalam 1 bulan, kita ambil sederhananya aja, jangan sebulan deh, seminggu aja. Dalam 1 minggu kita bisa memonitor sudah berapa jam penggunaan UV, penggunaan unit biosafety cabinet ini. Untuk manfaatnya apa? Adalah untuk memonitor, ya, penggunaan dari lampu UV. Nah, lampu UVC dia punya masa pakai itu 10.000 jam untuk unit yang BSC yang ini, BSC yang kelas 2 ya. Itu selama 10.000 jam. Ketika sudah masuk di angka 10.000 jam running hour, nah maka alangkah baiknya lampu itu langsung diganti, karena sudah terjadi penurunan efektivitas yang harusnya gelombang untuk UVC itu dibutuhkan 256, ya, 256. Tapi ketika terjadi pengurangan efektivitas, maka dia tidak berada di 256, maka bahkan malah dia akan meningkat, misalnya menjadi 270, bahkan 300, sehingga dia bukan masuk ke kelas UVC lagi, karena gelombang ideal untuk disinfeksi untuk UVC itu adalah 256 sampai 260. Baik, demikian untuk UVC. Nah, manfaatnya adalah itu running hours ini kepentingannya adalah untuk memonitor, ya, efektivitas dari
HEPA filter yang terpasang di unit ini dan unit ini, ya, di supply dan di exhaustnya. Ya, HEPA filter yang kita ketahui bahwa HEPA filter itu dia punya masa atau periode penggantian HEPA filter itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ketika masa itu udah masuk, diasumsikan dalam 6 bulan itu berapa jam, ya, itu maka harus ada penggantian HEPA filter. Tapi ada yang menarik di sini. Yang menarik di sini adalah ketika HEPA filter mulai terjadi blocking, sementara laju udara ketika HEPA filter itu terjadi blocking, secara otomatis laju udara yang keluar dari supply ke areal kerja itu akan menjadi lambat, ya, hingga melewati laju udara standar ambang batas standarnya. Oke, apa yang terjadi? Nah, motor ini adalah motor inverter, ya. Ketika terjadi blocking, maka secara nggak langsung fitur variable speednya atau putaran motornya akan meningkat. Untuk apa? Berfungsi untuk menjaga nilai laju standar tadi, laju udara yang keluar dari supply itu antara, seperti saya katakan tadi, 0,3 hingga 0,15. Nah, disitulah salah satu keunggulan di unit ini. Oke. Berikutnya saya coba jelaskan fitur-fitur yang ada di sini. Saya pikir dengan paparan saya sudah cukup jelas. Fitur lain adalah fitur sederhana tapi sangat bermanfaat. Di situ ada power outlet yang berfungsi untuk ketika petugas atau user itu menggunakan alat-alat elektrik, alat-alat bantu listrik untuk melakukan pekerjaan sampling. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem perawatan yang bisa dilakukan oleh user atau timnya. Untuk ini tidak membutuhkan perawatan khusus, hanya pembersihan biasa. Contoh, oh ya, satu lagi, ini hanya fitur atau aksesoris yang berfungsi untuk menahan tangan, hanya untuk kepentingan buat kenyamanan ketika mereka bekerja, ya. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk posisi ngebuka grill, ya. Ketika grill dibuka, kita bisa gunakan alat ini juga untuk membuka grill untuk kepentingan cleaning. Kita copot, taruh di sini. Kita copot. Oke. Setelah kita copot, kita lepaskan di sini. Ya, kita bersihkan. Tetap lakukan sesuai dengan protap. Ya, prosedur tetap bagaimana melakukan pembersihan yang bersentuhan sama residu dari bahan-bahan sampling. Itu kembali ke prosedur teknis SOP dari usernya sendiri. Nah, kemudian ini juga bisa dibuka, ya. Ini bisa dibuka, terus lakukan pembersihan. Nah, idealnya kalau rekomendasi kami untuk melakukan pembersihan itu alangkah baiknya setiap minggu atau selama-lamanya itu dalam 2 minggu 1 kali. Ya. Oke. Kemudian kita pasang lagi. Jadi untuk melepas ini cukup mudah, ya. Kita pasang lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke Anda. Oke, sebagai penutup, saya coba kerucutkan, saya coba sederhanakan bagaimana proses
prinsip kerja unit ini adalah ketika udara luar yang diambil kemudian masuk ke dalam grill ini, melewatin di bawah workspace, naik ke atas, ya, kemudian masuk ke melewatin sistem filtrasi HEPA filter, kemudian keluar ke sini ya dengan tekanan 0,3 meter per second. Oke. Nah, setelah itu udara yang keluar berbentuk laminar ya tersentuh oleh bagian sampling, bahan-bahan sampling ya pasti kotor atau sudah terkontaminasi, kemudian disirkulasikan, sebagian dibuang ke area lingkungan. Jadi udara yang dibuang ke lingkungan yang keluar dari exhaust ini untuk partikel udah pasti dia 0,3 mikron. Kemudian untuk kebersihan dan keamanan ya itu sudah bisa dikatakan sudah aman. Nah, setelah itu dari fitur ini kita memiliki beberapa indikator ya, dari mulai ini set point untuk berapa tekanan atau kontrol tekanan yang ada di ruang ini, kemudian yang di sini existingnya, kemudian di sini lampu kerja untuk mengaktifkan lampu kerja, terus di sini untuk mengaktifkan lampu UV. Ketika lampu UV kita aktifkan, secara otomatis semua sistem itu berhenti bekerja ya. Karena apa? Karena proses disinfeksi harus dalam keadaan ruang statis. Kita matikan UV light. Oke, dengan durasi 5 menit, kemudian dia akan bekerja. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi salam sehat, salam bebas COVID. Selamat pagi Indonesia, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menunjukkan sebuah produk yang secara fisik sama sekali dengan BSC, Biosafety Cabinet. Nah, ini namanya laminar airflow. Memiliki tekanan positif dalam ruang kerjanya, berbeda sama yang BSC. Kalau BSC itu negatif pressure di ruang kerjanya. Sementara untuk laminar airflow ini tekanan udara di ruang kerja itu positif. Terus fungsinya buat apa? Kalau yang kemarin adalah BSC adalah uji kultur, ya, lebih sering digunakan untuk uji kultur yang memberikan sampling yang akan memberikan efek negatif terhadap petugasnya, memberikan paparan kontaminasi dari sampling tersebut. Baik, urutannya sama aja antara BSC dengan urutan kerja, maksud saya sama aja antara BSC sama LAF atau laminar airflow ya. Pertama dilakukan sinar UV ya atau sterilisasi ruang kerja sebelum digunakan selama antara 20 sampai 30 menit. Nah, setelah itu baru sampling dimasukkan, ruang kerja UV dimatikan, sampling dimasukkan, baru dilakukan aktivitas penelitian. Kemudian setelah itu, setelah pekerjaan selesai, baru UV dinyalakan untuk sterilisasi kembali ya ruang itu. Yang membedakan dari sisi fitur, kalau yang di sana adalah udah microcontroller, kalau yang ini masih analog. Semua untuk menyalakan lampu kerja, lampu UV, kemudian mengontrol variable speed daripada blower itu sendiri, itu masih dilakukan secara manual. Contoh, saya nyalakan, mati, saya nyalakan lampu indikator, ada 2, yang di sini 1, kemudian dengan tulisan CAN ini lampunya menyala. Oke. Kemudian ini adalah magnet helix untuk mengontrol apakah terjadi blocking, bagaimana kondisi pre-filter dan HEPA filter. Jadi apabila terjadi penurunan otomatis mengurangi aliran udara yang keluar dari HEPA filter itu, sehingga ini juga bagian indikator ketika dia turun
Itu indikasi bahwa terjadi blocking atau pemampetan atau kondisi filter sudah tidak baik. Ya, pre-filternya harus dicuci, HEPA filternya harus diganti. Nah, kemudian untuk yang ini, tombol yang ini working lamp. Ya, lampu kerja. Kemudian saya matikan yang ini lampu UVC. Lampu untuk sterilisasi. Oke, baik, saya kerucutkan, saya simpulkan antara BSC dan laminar airflow. BSC menggunakan tekanan negatif, sementara LAF atau laminar airflow ini menggunakan tekanan positif. Secara prinsip, fungsinya sama aja, adalah untuk memberikan udara bersih tanpa henti secara terus-menerus ya kepada objek yang akan diperiksa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sistem filtrasi dan disinfeksi ya sama aja, nggak ada perbedaan. Di sini di BSC menggunakan sistem UV untuk sterilisasinya, kemudian sama juga di LAF untuk filtrasi. Di BSC itu menggunakan pre-filter 0,5 mikron dan HEPA filter 0,3 mikron, sama aja dengan LAF. Pre-filternya 5 mikron, kemudian HEPA-nya 0,3 mikron. Baik, hanya yang membedakan adalah tekanan ruang kerja sama prosedur pekerjaan, kurang lebih sama. Oke, demikian paparan saya tentang biosafety kabinet dan laminar airflow. Baik, terima kasih. Salam Ken, selamat sore Indonesia. Semoga tetap sehat dan bebas daripada COVID.